Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pada pertemuan kita kali ini saya akan coba membawakan materi tentang pengolahan hasil yang berbahan dasar kacang hijau. Ibu-ibu yang saya hormati, salah satu produk turunan daripada kacang hijau yang sudah umum dan lazim kita kenal di masyarakat adalah kecamba atau yang umum kita kenal dengan nama toge. Toge, perlu kita ketahui bahwa bahan sayuran ini banyak mengandung nutrisi atau banyak mengandung gizi yang sangat berguna bagi kesehatan kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa selama ini kita hanya bisa mengkonsumsi toge hasil dari dibeli di pasar. Namun demikian, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita pertimbangkan bahwa jaminan higienisnya atau kebersihannya tentulah lebih terjamin bila mana kita sendiri yang membuatnya. Nah, pada kali ini saya akan memperkenalkan bahwa untuk membuat bahan dasar untuk membuat bahan sayuran toge ternyata sangat mudah dilakukan sendiri untuk khususnya ibu-ibu, walaupun sesibuk apapun dapat kita lakukan proses di tempat yang sangat sederhana di mana tidak akan menyita banyak waktu. Adapun bahan-bahan yang kita persiapkan adalah pertama wadah untuk membersihkan toge, kemudian ada gunting untuk membuat ukuran sesuai dengan media yang akan kita lakukan, lebarnya sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah kain flanel, kemudian semacam kasa untuk pelapisnya dan erat yang berlubang-lubang. Kemudian kita siapkan tempat untuk menyimpan bahan pada proses perkecambahan. Adapun proses perkecambahan yang dimaksudkan, kenapa saya persiapkan bahan-bahan seperti ini? Pada dasarnya toge itu dapat saja kita buat dengan cukup membungkus dengan bahan dari yang plastik kresek dengan tujuan untuk mencegah penyinaran yang berlebihan. Karena proses pembentukan toge itu sendiri untuk mendapatkan hasil yang bagus tidak memerlukan cahaya. Jadi kalau kita bisa menyiapkan wadah semacam box seperti ini, atau bisa ditempatkan di tempat-tempat yang gelap, di tempat yang lain, bisa, boleh-boleh saja. Terserah dengan apa yang ada di rumah. Baik, langkah selanjutnya saudara-saudara sekalian, ibu-ibu yang saya hormati, kita akan mempersiapkan media untuk penyemaian kecamba kita. Kita rencanakan akan membuat semaian 4 lapis atau 4 tumpuk. Jadi kita akan menggunting-gunting sama lebar sesuai dengan jumlah lapisan yang kita rencanakan. Kasarnya kita akan buat
selanjutnya, ibu-ibu sekalian, kita akan menakar bahan kacang hijau untuk kita proses sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk membuat toge dengan ukuran yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan 250 gram bahan seperti ini sudah dapat menghasilkan toge sekitar setengah kilo. Baiklah, selanjutnya kita lakukan pembersihan. Ibu sekalian, selanjutnya kita lakukan pembersihan untuk menyortir sekaligus memastikan bahwa bahan-bahan yang kita akan proses dijamin bahwa bahan itu berkualitas. Perlu kita ketahui bahwa kebersihan ini memegang peran yang sangat penting, karena kalau terkontaminasi dengan bahan-bahan yang rusak maka akan terjadi pembusukan sehingga proses perkecambahan akan menjadi gagal. Oleh karena itu maka kita akan bilas dengan bersih. Kita akan bilas dengan bersih. Selanjutnya kita pisahkan dari bahan-bahan yang mengambang. Ini membuktikan bahwa bahan kita kualitasnya kurang bagus karena banyak biji-bijian yang mengambang. Nah, ini segera mungkin kita buang. Semua bahan-bahan yang mengambang kita buang untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam proses selanjutnya. Nah, seperti ini dapat kita perhatikan bahwa banyak yang mengambang. Yang mengambang ini kita bersihkan semua dan kita buang. Selanjutnya kita gosok betul-betul sampai airnya jernih. Kita gosok berkali-kali. Ibu-ibu sekalian, proses ini akan kita lakukan sampai 3 kali, sampai betul-betul airnya jernih. Ya, saya kira sudah cukup. Dan selanjutnya, ibu sekalian, bahan yang sudah bersih ini kita akan diamkan atau kita akan merendam selama kurang lebih antara 6 sampai 8 jam. Tapi bila mana kita menghendaki proses lebih cepat, maka proses perendaman bisa kita tambahkan air hangat. Kita tambahkan air hangat sepanjang kita bisa menahannya, bisa merasakannya kehangatannya kurang lebih 35 derajat sampai 40 derajat. Seperti itulah, dan kita rendam kurang lebih antara 6 sampai 8 jam. Baik, ibu sekalian yang saya hormati, setelah 4 jam atau lebih sekitar 6 jam kita rendam, maka penampilan atau penampakan kacang hijau yang tadi yang semulanya kecil-kecil sekarang sudah berubah menjadi biji-biji yang membesar, mengembang, dan sudah kelihatan sedikit bintil-bintil akarnya. Artinya dia sudah siap untuk berkecambah. Pada fase ini sudah sesegera mungkin kita tata dalam media untuk kita proses lebih lanjut. Kemudian pada fase berikut kita akan menata kembali kain flanel dengan kain strine atau kain kasar. Ini tujuannya untuk memudahkan proses kecambahan. Selanjutnya biji-biji kacang hijau tadi yang akan kita buat dalam 4 tumpuk, 4 lapis, kita hamparkan secara tipis-tipis. Ingat ya ibu sekalian, dihamparkan tipis-tipis. Jangan sampai ada yang saling menumpuk, karena ini sangat menentukan kualitas perkecambahan benih yang kita semaikan sebentar. Jadi diusahakan lapis demi lapis kita hamparkan setipis mungkin, tidak sampai saling menumpuk atau bertindihan, supaya hasilnya jauh lebih maksimal.
Selanjutnya kita lapis lagi dengan kain streaming atau kasa, kemudian kita lapisi lagi dengan kain flanel. Berarti sudah tumpukan kedua. Kita hamparkan lagi setipis mungkin. Selanjutnya ibu kita lapis dengan kain flanel. Ini tujuannya untuk tetap menjaga kelembaban supaya tidak terlalu sering kita menyiram. Kain flanel ini cukup menyimpan air yang banyak untuk satu kali penyiraman selama 12 jam. Nah, selanjutnya bahan yang sudah kita tata tadi kita akan siram sampai jenuh dengan air. Baru selanjutnya kita simpan di dalam box dan kita tempatkan di tempat yang aman, yang bebas dari pancaran sinar matahari secara langsung. Baik, kita akan siram. Baik, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, proses selanjutnya adalah biji kacang hijau yang tadi kita sudah hamparkan tipis-tipis. Selanjutnya kita siram dengan air sampai jenuh, sampai betul-betul secara merata basah. Nah, proses penyiraman seperti ini ibu sekalian akan tetap berlanjut setiap 12 jam sekali. Artinya setelah kita simpan, mungkin besok pagi kita bisa kontrol, kita raba, bila mana ini masih tetap cukup lembab, maka tidak perlu kita siram. Tapi bila mana tingkat kelembabannya sudah berkurang, agak kering, maka perlu kita bilas kembali. Dan jangan lupa sisa bilasan yang akan menetes dan tersisa di dalam wadah box tersebut, di dalam wadah ini tetap kita buang, jangan sampai akan menimbulkan proses pembusukan. Selanjutnya bahan kita simpan dalam box dan kita tutup. Dan ingat ibu sekalian, secara periodik bisa kita kontrol, karena pada dasarnya ini dalam benda hidup, dia juga perlu bernapas, maka dia membutuhkan oksigen. Namun demikian tetap diperhatikan, jangan sampai wadah terbuka terlalu lama dan terpapar sinar cahaya secara langsung, maka akan menimbulkan hasil kecambah kita akan berwarna, tidak akan putih bersih, tapi dia biasanya agak keunguan. Itu akibat daripada pancaran kelebihan cahaya yang memasuki wadah ini. Maka sebaiknya ini ditempatkan di tempat yang teduh, yang gelap. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, hari ini tepat 4 hari sejak kita mulai menyemaikan bahan-bahan kita, yang artinya pada hari ini kita sudah siap memanen hasil kerja kita. Mari kita saksikan bersama-sama. Oh, asik sekali. Dari 4 lapis yang kita buat, penampakannya seperti ini ibu sekalian. Dan lihatlah betapa mudahnya kita memanen dan membersihkan kecambah kita. Satu persatu kita akan buka. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, tinggal kita angkat dan kita goyang-goyangkan untuk membersihkan
dari kulit luarnya. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, bila mana kita menganggap bahwa akarnya perlu kita buang, maka kita tinggal menggunting. Untuk selanjutnya kita dapatkan toge yang bebas buntu. Namun sebentar kita lanjutkan, saudara-saudara. Kita lihat saja lapis demi lapis, maka penampakannya seperti inilah, saudara-saudara sekalian. Sesuai pengalaman saudara-saudara sekalian, bila mana umur toge yang kita panen seperti ini, setiap ons atau setiap 2 ons kita akan mendapatkan toge bersih tanpa buntut sekitar setengah kilo atau 500 gram. Nah, ibu sekalian, dapat kita hitung-hitung sendiri. Bila mana kita memiliki 1 liter saja kacang hijau, dan kita merencanakan setiap hari sesuai dengan kebutuhan, maka tinggal kita berbuat dengan takaran dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, demikianlah uraian singkat atau penyampaian materi kami, teknik atau cara membuat bahan sayuran kacang yang berbahan dasar kacang hijau dengan sangat mudah dan praktis, dan tentu saja dijamin higienis. Saya berharap apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita sekalian. Kalau lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.